Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Relate sih. Kali ini saya akan menceritakan cerpen dari cerpenmu.com dengan judul KUD Terbengkalai. Ini cerpen karangan Anissa Kotrunada Alfirdaus. Kategori cerpen horor atau hantu. Lolos moderasi pada 7 Januari 2023. Hai, nama saya Ruri. Saya di sini akan menceritakan sedikit sepenggal kisah tentang KUD yang berada di desaku. Mitos-mitos dan cerita-cerita horor yang sudah berkembang sejak lama, bahkan sejak aku belum lahir. Menurut cerita orang-orang tua di sini, awal mula KUD itu terbengkalai karena sebelumnya ada suatu kecelakaan yang menghebohkan warga. Di situ ada yang kecelakaan, yaitu seorang anak-anak kecil, seorang buruh giling padi di KUD tersebut yang tergiling mesin giling padi. Katanya sih tangan anak tersebut sudah hancur meskipun yang luka hanya tangan, tetapi nyawa anak itu tetap tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian tersebut dikisahkan KUD itu mulai diganggu oleh hal-hal mistis, seperti suara anak menangis, tertawa, menjerit, bahkan menampakkan diri pada pekerja-pekerja yang lembur. Bahkan para mantan pekerja yang setiap mereka pulang lembur, mereka mengatakan, wingi lho aku diketoki. Wingi lho nang KUD ono sing ngawe-ngawe. Dulu KUD itu juga digunakan untuk lumbung padi. Gedung lumbung padi itu masih satu tanah dengan KUD tersebut. Jadi bangunan lumbung padi itu bersebelahan dengan lumbung KUD. Dikisahkan dulu ada salah seorang petani yang menyimpan hasil panennya di lumbung. Kita sebut saja dengan Bapak Badi. Lalu di suatu hari ia mendapati ada salah satu hasil panennya yang dimakan oleh tikus. Lalu keesokan harinya pada malam hari ia berangkat seorang diri ke lumbung padi tersebut untuk menjebak atau memasang perangkap tikus di lumbung padi tersebut. Malam itu ia berangkat sekitar pukul 9 malam. Sebelum masuk ke dalam gudang, ia sempat menyapa beberapa orang yang sedang berkumpul di pos ronda yang berada tepat di depan pagar KUD. Monggo, lalu dijawablah oleh mereka sambil bertanya, "Nggih, kate nang ndi, Cak?" "Iki lho aku katene masangi tikus nang lumbung," jawab Pak Badi. "Hati-hati lho, Cak, nek diketoki aja mlayu, hahaha," kata salah satu pemuda yang menakut-nakuti Bapak Badi. "Alah rano popo," jawab Bapak Padi. Lalu ia langsung masuk ke dalam gedung lumbung dan langsung menyebarkan jebakan tikus di dalam gudang tersebut. Setelah itu ia keluar berkumpul bersama rekannya di pos depan KUD. Ia berniat untuk menunggu di pos saja agar nanti jika ada yang sudah tertangkap, ia langsung bisa bawa pulang. Setelah beberapa jam ia kembali masuk ke dalam gudang lumbung. Akhirnya semua jebakan tikus terkumpul di sudut ruangan. Padahal tadi ia sudah sebarkan. Di dalam tembakan jebakan tikus di sudut ruangan sana, ada salah satu jebakan tikus yang terlihat ada isi yang bergerak di dalamnya. Awalnya ia mengira itu adalah seekor tikus yang sudah tertangkap. Maka ia langsung saja mendekat dan mengambil jebakan tikus itu. Ternyata setelah dilihat lebih dekat, yang ada dalam jebakan tikus itu adalah satu potongan tangan anak kecil. Ia yang kaget langsung menjatuhkan jebakan tikus tersebut dan refleks langsung teringat mitos-mitos yang berkembang di lumbung dan KUD tersebut. Astagfirullah, apa ini yang dikatakan orang-orang? Gumam Pak Badi. Ia menenangkan diri dan langsung lari keluar. Tepat di depan pintu ia terjatuh dan ia dijatuhi oleh satu potong tangan anak kecil lagi yang bersimpah darah. Ia ketakutan. Astagfirullah, apa ini, tolong? Teriak Pak Badi dan ia langsung melempar tangan itu sambil berlari ke arah teman-temannya yang berada di pos. Saat tiba di pos, ia langsung menceritakan semua kejadian yang ada di dalam kepada teman-temannya dan bersama-sama mereka langsung lari dan salah satu dari bapak-bapak itu ada yang sempat melihat ke arah KUD yang sudah terbengkalai itu, dan ternyata di salah satu jendela KUD itu ada seorang anak kecil yang mengintip dan melambaikan tangan yang bersimbah darah ke arahnya. Mulai saat itu gedung KUD itu ditutup dan sampai sekarang tidak ada yang berani menggunakannya. Cukup mengerikan. Jadi lumbung KUD cerpen dengan judul KUD Terbengkalai ini, KUD itu kayak itu ya, seperti gedung penggilingan padi itu ya.
Jadi awal cerpen ini menceritakan awalnya kenapa KUD di desa itu terbengkalai, yaitu dulu anak buruh seorang petani pernah tergiling dengan mesin giling padi, tangannya yang kena, tetapi meskipun tangannya yang kena, tetapi nyawa dia nggak terselamatkan. Nah, akhirnya mulai sering muncul seperti nangis, tertawa, teriakan di KUD itu, juga kadang mengganggu pekerja-pekerja yang lembur. Nah, ada juga lumbung padi, lumbung dan KUD ini bersebelahan, jadi masih satu tanah. Nah, anggap aja ada satu bapak namanya Pak Badi, dia nyimpan hasil panennya ini di lumbung, dan dia notice kok kadang padinya dimakan tikus. Dia berencana untuk masang jebakan tikus agar ketemu gitu. Nah, malam-malam ngelewatin suatu pos itu, dia menyapa, "Monggo, mau kemana Pak? Ini memasang jebakan tikus, hati-hati kalau dilihatin," gitu. Nah, terus dia ke lumbung, dia masang jebakan tikus itu tersebar, lalu dia nunggu di pos itu tadi bersama teman-teman. Setelah beberapa jam dia kembali ke lumbung, ternyata jebakan itu terkumpul jadi satu, padahal tadinya dia sebarkan. Nah, ada satu jebakan yang terisi. Ketika dilihat, ternyata itu satu tangan yang terpotong. Dia langsung teringat mitos-mitos yang sudah ada. Dia langsung bilang, "Astagfirullah, apa ini?" Dia langsung lari menjatuhkan jebakan tikus itu. Dia lari, dia terjatuh, lalu tiba-tiba dia tidak dijatuhi tangan lagi yang udah bersimbah darah. Nah, dia langsung kembali ke pos. Dia cerita ke teman-temannya juga lari juga. Ada salah satu teman yang lihat ke KUD itu, ke belakang, menoleh ke belakang. Di jendela itu ada seorang anak kecil yang melambai dengan tangan bersimbah darah. Mulai saat itu KUD itu mulai terbengkalai. Jadi begitu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan tolong di komen kurangnya apa, diucap silakan penampakan di komen, dan juga di like, share, dan